Oke, sebelumnya Levi sebagai host udah di-record? Sudah, Vesta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sosialisasi instalasi pengelolaan air limbah untuk masyarakat Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Firsa Fauzia sebagai MC dan Ibu Endah sebagai moderator. Adapun narasumbernya yaitu Pak Atep Afia Hidayat sebagai narasumber yang merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, dan ada Pak Holil dan Pak Soni yang berhalangan hadir. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Endah sebagai moderator. Baik, terima kasih pada Mbak Vista ya. Selamat siang para peserta webinar, Bapak Ibu yang saya banggakan di sini. Sebelumnya telah tiba acara webinar kita ya, telah hadir narasumber kita Bapak Atep Afia Hidayat, Bapak Insinyur Atep Afia Hidayat, Magister Pertanian ya. Beliau dari Terdengar nggak suara saya? Ya, ada, Bu. Ya. Kita sapa dulu ya Bapak narasumber kita, Bapak Atep Afia Hidayat, Magister Pertanian. Beliau lulusan dari pendidikan Sarjana S1 dan S2 dari Universitas Padjadjaran Unpad Bandung. Pekerjaan dosen tetap Prodi Teknik Industri dan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana. Jejak beliau sudah menulis 300-an artikel di berbagai media cetak dan online, antara lain mengenai lingkungan, menulis lebih dari 10 buku mengenai sumber daya manusia dan lingkungan, perintis dan pengelola portal Citarumpedia, Info Kota Kita, Info Klari, dan lain-lain. Seperti peserta webinar ketahui bahwasannya pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai lebih kepada sosialisasi IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, di mana kita lihat bahwasannya tujuan dari pengelolaan IPAL ini sendiri adalah untuk meningkatkan sanitasi yang layak buat kehidupan masyarakat itu sendiri. Kenapa di sini tertuju pada Kecamatan Klari? Karena memang ini bagian dari kerjasama Universitas Mercu Buana dalam pengabdiannya kepada masyarakat, yaitu dalam pengelolaan instalasi air limbah. Di sini IPAL sendiri kita lebih kepada pengelolaan limbah domestik ya, yaitu limbah rumah tangga, baik itu limbah dapur ataupun limbah dari cuci tangan, cuci MCK ya, IPAL tinja gitu. Jadi mungkin nanti akan lebih lengkapnya akan dikupas oleh narasumber. Tujuan dari webinar ini tidak lain adalah yang pertama, merealisasikan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana Jakarta. Yang kedua, bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang harus dijalankan dosen UMB ya. Yang ketiga, silaturahmi dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Klari. Yang keempat, mencari ide atau gagasan untuk pengembangan wilayah Kecamatan Klari pada khususnya dan Kabupaten Karawang pada umumnya. Dan yang kelima, pengenalan dasar instalasi pengelolaan air limbah komunal. Kepada para peserta webinar, saya berharap di sini dapat mengikuti acara yang sudah disajikan oleh pemateri. Mungkin langsung saja ya kepada pemateri, Bapak Atep Afia Hidayat. Waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Siti Endah. Kemudian ada bapak-bapak dari desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Kelari. Jadi kerjasama kita dengan Kecamatan Kelari sudah diawali sejak 2018 ya. Tapi ya baru sebatas program sosialisasi ya, belum ada program faktual begitu ya di lapangan. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lebih lanjut ya. Ya keterbatasannya antara lain karena mungkin ya kalau jarak sih Jakarta Karawang terlalu jauh ya. Ya baiklah, saya akan menguraikan konten dari webinar hari ini. Jadi di sini mengenai instalasi pengelolaan air limbah komunal ya. Ini dari permintaan dari Ibu Endah dulu waktu kita diskusi topik apa gitu yang akan kita sajikan. Nah, kedepannya ini sangat menarik ya, ada inspirasi dari kondisi pandemi ini dengan konsep webinar seperti ini. Kita punya gagasan nanti ada program bincang ringan dari desa ke desa ya. Nah, nanti mungkin lebih kepada konten YouTube ya. Kita akan mengangkat kelebihan-kelebihan yang ada di 13 desa yang ada di Kecamatan Kelari. Ada 13 desa yang semuanya punya keunggulan masing-masing ya, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya. Nah, ini potensi yang luar biasa. Nanti kita akan kemas menjadi konsep yang menarik ya dalam bentuk konten YouTube ya. Jadi ada konten nanti bincang ringan dari desa ke desa. Nah, dari desa ke desa seperti mungkin ada yang tahu itu konsep Pak Sambas di TPRI ya. Ada yang mengalami mungkin di sini masih muda-muda mungkin ya. Zaman dulu itu Pak Sambas ada acara yang bagus di TPRI. Namanya dari desa ke desa. Beliau mengunjungi setiap desa yang ada di pelosok Nusantara, kemudian mengangkatnya menjadi program di TPRI. Nah, kita terinspirasi juga dari situ, khususnya untuk melihat bagaimana potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Kelari. Ada 13 desa yang sangat unik ya, termasuk misalnya yang paling menarik desa Walahar ya, dengan bendungan Walaharnya ya. Ini kenapa tidak jadi pariwisata tingkat nasional? Misalnya kan luar biasa Walahar ya. Kemudian jadi ini sosialisasi ini juga dibarengi dengan pengenalan portal Citarumpedia ya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa ada program Citarum Harum yang dikembangkan oleh pemerintah yang dirintis oleh Kodam 3 Siliwangi dan Kecamatan Kelari yang dialiri Sungai Citarum menjadi bagian dari program Citarum Harum tersebut. Nah, ini kita juga membackup ya program ini, mendukung sepenuhnya bahwa memang Citarum harus dilestarikan ya. Jadi maka muncullah kita kembangkan sendiri, kita inisiasi yang namanya portal Citarumpedia. Kemudian nah ini nanti sosialisasi ini juga bisa melalui portal Citarumpedia. Jadi tersedia 24 jam. Nah, selain itu konten ini pun akan masuk di YouTube ya. YouTube-nya Universitas Mercu Buana khususnya program studi teknik industri. Jadi kita memilih spesifikasi masyarakat Kecamatan Kelari karena punya keunikan tersendiri, yaitu masyarakat yang sedang mengalami transformasi dari masyarakat agraria menjadi masyarakat industri. Sebagaimana ya kebanyakan kecamatan di Kabupaten Karawang. Nah, ini Kecamatan Kelari menurut data tahun 2020 ya. Ini dari BPS Kabupaten Karawang terbitan 2021 baru saja ini terbit. Penduduk Kecamatan Kelari mencapai 181.111 jiwa. Nah, ini tahun 2020 ya, tahun kemarin.
Ini penduduk sebanyak ini kalau di Jawa Timur, di kampung halamannya Bu Endah, ya, ini bisa jadi kota tersendiri. Seperti Mojokerto, Blitar, ya, Bu Endah, ya, Batu, ya. Ini penduduknya ya tidak sampai 200.000, ya. Bahkan ada yang di bawah 100.000, jadi kota otonom dengan wali kota sendiri, dengan DPRD sendiri. Banjar misalnya, coba diperiksa kota Banjar penduduknya berapa, mungkin tidak sebanyak Kecamatan Kelari. Nah, ini di satu sisi adalah peluang, ya, potensi yang luar biasa penduduk sebanyak ini. Di sisi lainnya, kenapa Kelari tidak jadi kota otonom misalnya, atau bagian dari kota Madia apa begitu ya, kota sekarang statusnya. Kemudian di sini jadi masyarakat Kelari bermula dari masyarakat agraris, ya, kemudian berubah jadi masyarakat industri. Kemudian urbanisasi meningkat, banyak pendatang, ya, termasuk Bu Endah juga, Bu Endah, ya, dari Jawa Timur ke sini. Jawa Tengah, Jadi, Pak, kuliahnya Jawa aja Tengah, ya, ya. Jawa Tengah, ya. Kemudian urbanisasi tidak terkendali sehingga terjadi akulturasi dengan masyarakat setempat, ya. Kemudian ini merupakan keunikan dari kecamatan-kecamatan yang bermetamorfosa menjadi kecamatan industri seperti Cikampek, ya, tetangganya Kelari ini, ya. Bahkan dari luar Jawa juga banyak, ya, pindah ke Kelari. Tadi diperlihatkan di statistik desa-desa yang ada di Kelari. Kemudian Kecamatan Kelari ini ada di sini 59.267 rumah tangga, ya. Ini berdasarkan BPS Karawang tahun 2020. Tersebar di 13 desa. Kemudian yang pasti seluruh rumah tangga ini menghasilkan limbah, ya, yang berasal dari aktivitas sehari-hari, ya. Dari cuci piring, mandi, ya, dari kakus dan sebagainya. Ya, tentu saja ini diperlukan instalasi pengelolaan air limbah untuk satu kawasan, ya, bisa satu komplek, satu RW, satu RT, satu desa, satu kelurahan, ya. Dan ini dengan pertimbangan kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kemudian ini solusi yang ditawarkan dari kegiatan ini adalah baru pada tingkat sosialisasi, ya. Bagaimana kalau membangun instalasinya? Nah, itu kata Bu Endah tadi, untuk satu instalasi perlu paling tidak 500 juta. Ya, ini mungkin hanya PU yang mampu, ya, atau BUMN. Pupuk Cikampek, ya, yang ada di Cikampek itu pupuk Kujang, ya, mungkin mampu. Jadi kita baru taraf sosialisasi. Jadi bagaimana instalasi pengelolaan limbah ini secara komunal untuk masyarakat, ya. Jadi ini juga kita memperkenalkan juga melalui portal Citarumpedia, ya. Kemudian ini portal ini bisa diakses oleh siapapun seluruh dunia, ya. Jadi kapanpun dan dari manapun, ya. Karena online 24 jam. Kemudian juga ini penting bagi masyarakat Kecamatan Kelari, ya. Ini jenis suaranya yaitu kedepannya, ya, ini bagaimana supaya portal ini lebih bermanfaat, antara lain menyajikan konten-konten tentang IPAL, ya. Berikutnya metode pelaksanaan, ya. Jadi kita sudah buatkan portal Citarumpedia, ya. Ini juga berkaitan dengan program pengabdian sebelumnya. Kemudian juga ini dipresentasikan melalui ceramah-ceramah, ya. Kemudian pelatihan aplikasi pernah juga dilakukan di di gedung kecamatan, ya, bagaimana memanfaatkan Citarumpedia, ya. Kemudian juga pengenalan IPAL secara daring, ya, sekarang baru bisa daring mungkin ke depan di lapangan. Nah, ini tampilan seperti ini dari Citarumpedia itu, ya. Jadi di sini lengkap kontennya mengenai Citarum secara keseluruhan, ada regulasi, bagaimana peraturan pemerintah, undang-undang, ya, peraturan gubernur, peraturan bupati, ada publikasinya, videonya, dokumennya, ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan Citarum ada di web ini.
bisa dikatakan ini web terlengkap se-Indonesia mengenai Citarum-pedia, dan ini lahir dari penyuluhan yang diselenggarakan di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Ya, bisa Anda periksa melalui Google misalnya, adakah web Citarum selengkap ini, ya. Kemudian ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mencari informasi yang cukup lengkap, ya. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Kecamatan Kelari, tokoh-tokohnya ya, terutama perwakilan-perwakilan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Kelari. Kemudian berikutnya kita masuk ke inti daripada sosialisasi ini, yaitu IPAL komunal, ya. Jadi IPAL komunal di sini merupakan pengumpulan limbah, ya. Jadi ada instalasi pengelolaan air limbah khusus dibangun sedemikian rupa tergantung pada kemampuan anggaran, ya. Ada yang sampai berapa tadi Bu Endah, 500 juta, ya. Ada yang berapa, ya, tergantung kemampuan anggaran, siapa yang mendukungnya. Kalau dari pekerjaan umum ya jelas cukup besar, ya. Tapi kalau swadaya masyarakat saya kira sangat sulit, ya. Ini mengakomodir sebuah lokasi secara bersama-sama. Jadi bisa komunalnya bisa sifatnya RT, RW, ya, atau komplek perumahan, tergantung kesepakatan bersama. Kemudian ini juga IPA ini khusus untuk limbah domestik atau rumah tangga, ya. Kemudian bisa juga IPAL ini digunakan untuk pihak-pihak gedung, ya, rumah sakit, kemudian industri dan sebagainya, ya, restoran, pemukiman, ya. Kalau di Kelari mungkin yang menonjol adalah untuk kawasan pemukiman dan kawasan industri. Bisa berdampingan atau bisa masing-masing. Ya, saya kira kalau disatukan agak sulit karena kriteria limbahnya berbeda. Kemudian IPA komunal menjadi sangat penting, ya, karena ini menunjang kualitas hidup. Jadi masyarakat kita kualitasnya ditentukan antara lain oleh bagaimana higien dan sanitasinya, sanitasi lingkungannya, ya. Apakah kita hidup berkualitas? Bagaimana sanitasi lingkungannya? Sanitasi lingkungan yang baik tentu saja harus dilengkapi dengan bagaimana instalasi pengelolaan air limbah. Nah, kalau di komplek yang besar mungkin sudah dikelola dengan baik. Yang bermasalah adalah pemukiman-pemukiman yang berupa perkampungan, ya, yang sulit dikelola, ya. Jadi di sini solusi. Jadi IPAL itu merupakan solusi untuk mengelola limbah rumah tangga, ya. Ini limbah rumah tangga ini ada yang terpapar zat berbahaya. Nah, jadi ini seperti deterjen dan sebagainya, ya, limbah-limbah dari rumah tangga ini juga akan menimbulkan efek yang luar biasa kalau tidak dikelola dengan baik, ya. Apalagi limbah medis, misalnya limbah rumah sakit, limbah industri, ya. Industrinya pun beragam, ya. Industri apa dulu misalnya, ya. Kemudian dari wilayah komersil juga, dari sekitar mall, sekitar pertokoan, restoran, ya. Jadi ini supaya lebih dapat diatasi dengan lebih efisien. Kemudian, nah ini manfaat instalasi pengelolaan air limbah komunal antara lain jadi meningkatkan PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini di kantor-kantor desa ada yang biasanya poster PHBS ini, ya. Jadi intinya bagaimana masyarakat supaya hidup lebih bersih, lebih sehat, dan makin baik kehidupannya. Kemudian supaya air limbah yang akan dialirkan ke sungai tidak bersifat toksik bagi lingkungan, jadi tidak menimbulkan pencemaran lagi. Kemudian yang ketiga, supaya biodata yang ada di sungai tidak mati, ya. Biota itu ada flora dan fauna, ya, ada plankton dan sebagainya yang ada di sungai, ada ikan, ya, dan sebagainya, hewan-hewan yang ada di air, supaya tidak tercemar, tidak terkontaminasi, tidak mengalami toksikasi yang disebabkan oleh limbah-limbah baik rumah tangga maupun limbah industri. Kemudian juga yang lebih penting sumur-sumur penduduk, ya, ini tidak tercemar.
Makanya kewajiban membangun IPAL menjadi sangat penting. Berikutnya, ini dalam prosesnya penggunaan IPAL komunal itu ada 2 pilihan instalasi ya yang menjadi pertimbangan. Pertama sistem anaerob, yang kedua sistem extended aeration ya. Jadi di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia ini, IPAL sangat penting untuk memproses limbah ya. Karena ya virus juga ya ada kaitannya dengan limbah ya, terutama virus-virus tertentu yang berkaitan dengan penyakit penyakit pencernaan ya, bukan pernapasan. Kemudian ya jelas hanya sedikit daerah saja yang memiliki IPAL ya, yang mumpuni ya, yang memenuhi prasyarat. Kemudian yang bisa mengelola seluruh limbah, khususnya limbah rumah tangga. Jadi bisa dipetakan, bisa digambarkan bahwa sebagian besar wilayah pemukiman itu tidak memiliki IPAL atau memiliki IPAL yang tidak memenuhi persyaratan ya. Kemudian sistem anaerob ini yaitu instalasinya ya memanfaatkan gravitasi dilengkapi dengan sistem pengurai limbah ya, di mana bisa menggunakan bakteri pengurai ya. Ada misalnya efektif mikroorganisme 4, M4 dan sebagainya, banyak sekali formula-formula bakteri pengurai yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan limbah. Kemudian bakteri ini dapat hidup dengan mengandalkan oksigen atau udara alami dari luar, kemudian masuk melalui celah pipa ventilasi. Ini umumnya menghasilkan endapan yang harus diproses lebih lanjut. Nanti ada videonya ya ditayangkan. Kemudian ini ada lagi sistem IPAL komunal yang bertingkat ya, untuk mengolah limbah rumah tangga ya, dimulai dari sistem anaerob ya. Jadi tanpa oksigen, kemudian mengurai limbah menggunakan bakteri ya. Jadi ini di peranan bakteri sebagai pengurai jelas sangat penting. Ini menimbulkan proses yang namanya dekomposisi. Nah, jadi ada satu material, satu bahan yang diuraikan oleh bakteri menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Ini peranan mikroorganisme ya. Kemudian diberikan tambahan oksigen melalui satu blower udara ya, supaya bakteri mengurai air limbah dengan sempurna. Kemudian bedanya dengan sistem terdahulu, sistem ini tidak menghasilkan endapan karena dilengkapi dengan sistem pengembalian atau sirkulasi untuk mengembalikan endapan ke tangki awal pengolahan. Nah, itu bedanya ya. Jadi di sini bakteri diurai secara sempurna dan tidak menghasilkan endapan. Mungkin videonya bisa diperlihatkan, Saudara Levi. Videonya, tayang videonya ada, silakan. Sebagai tambahan. Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau SEPAL-DS. Selain sistem setempat, ada juga sanitasi aman yang menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SEPAL-DT. Sistem terpusat terdiri dari skala permukiman, kawasan tertentu, dan skala perkotaan. SEPAL-DT skala permukiman melayani air limbah dari sekelompok rumah tangga yang tersambung dengan jaringan perpipaan sampai ke instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat biasa mengenal sistem ini dengan sebutan IPAL komunal. Pengelolaan IPAL komunal ini melibatkan masyarakat itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan.
Untuk memastikan keberlanjutan dari IPAL komunal yang telah dibangun, maka diperlukan organisasi pengelola sarana yang disebut Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. Kepengurusan KPP tersebut ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan atau Desa. Secara umum, tugas pokok KPP adalah 1. Menyusun rencana kerja dan mekanisme operasional dan pemeliharaan. 2. Mengumpulkan dan mengelola dana operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain. 3. Mengoperasikan dan memelihara sarana. 4. Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pengguna atau pemanfaat. 5. Melakukan sosialisasi kesehatan dan pemeliharaan ke setiap rumah tangga pemanfaat melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal. Jika KPP masih memiliki keterbatasan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara mandiri, KPP dapat dibantu oleh operator pengolahan air limbah domestik di daerah. Operator KPP berbagi peran dengan rumah tangga pemanfaat dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPAL komunal. Tanggung jawab operator KPP mulai dari jaringan perpipaan, termasuk bak kontrol sampai ke IPAL komunal. Tanggung jawab pemanfaat meliputi bak kontrol dan grease trap. Hindari air limbah bersentuhan langsung dengan kulit. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Berikut perawatan yang harus dilakukan operator terhadap jaringan perpipaan dan bak kontrol. Periksa bak kontrol setiap 1 minggu sekali. Bersihkan jika ada sampah. Buang ke tempat pembuangan sampah. Cek aliran air. Jika tidak ada aliran air atau malah terdapat luapan air di bak kontrol, kemungkinan ada pipa tersumbat. Hentikan segala kegiatan di rumah. Cobalah sodok untuk mendorong sumbatan pipa. Setelah pembersihan, bak kontrol harus ditutup rapat kembali, menghindari masuknya air hujan dan benda lainnya. Jika ada kerusakan pada pipa, segera perbaiki. Lakukan kegiatan penggelontoran berkala untuk menghindari penyumbatan dan timbulnya serangga dari kotoran yang tertinggal di bak kontrol. Setiap 2 minggu sekali, perlu dilakukan perawatan pada IPAL komunal oleh operator. 1. Mulailah dari inlet. 2. Cek aliran masuk dan keluar dari IPAL. 3. Bersihkan sampah yang mengapung pada IPAL. Angkat dan buang ke tempat sampah dengan alat bantu. 4. Kemudian dilanjutkan ke bak berikutnya. 5. Cek ketinggian skam atau buih yang mengapung di bak pertama, bak sedimentasi atau pengendap. Kurangi skam jika sudah menutupi pipa masuk dan keluar, agar aliran antar bak tetap lancar. 6. IPAL komunal harus dilakukan pengurasan secara berkala untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik. Selain tanggung jawab teknis, KPP juga memiliki peran administratif. 1. Menjalin kerjasama dengan mitra lain untuk memaksimalkan pendanaan untuk perawatan dan mendukung potensi inovasi. 2. Memungut dan mengelola iuran perawatan sarana secara terbuka. 3. Pastikan sarana yang terbangun dikelola dan dirawat dengan baik. KPP dari IPAL komunal memiliki kesempatan dalam melakukan inovasi dalam pemanfaatan air olahan. Contohnya adalah membuat kolam untuk ternak ikan lele.
Inovasi juga dapat dilakukan dalam hal pengelolaan dana, seperti penarikan iuran dalam bentuk bank sampah. Pemanfaat juga bertanggung jawab dalam perawatan sarana IPAL komunal. Jangan membuang sampah ke jamban. Jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur. Lemaknya dapat menyumbat pipa. Jangan membuang bahan kimia karena akan mematikan bakteri di IPAL. Jangan menanam pohon dekat perpipaan IPAL karena bisa merusak pipa. Setiap pemanfaat wajib membersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol yang berada di sekitar rumah pemanfaat. Bersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol seminggu sekali. Lakukan penggelontoran sebanyak seminggu sekali. Keberlangsungan sarana IPAL komunal sangat bergantung pada peran pemerintah daerah melalui dinas teknis, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya dalam pembinaan dan bantuan kepada KPP IPAL komunal. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan atau bantuan pendanaan untuk membantu perbaikan kerusakan besar pada sarana terbangun. IPAL komunal diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan akses sanitasi aman. KPP perlu merawat dan memelihara IPAL komunal dengan benar agar tetap berfungsi dengan baik. Ada satu video lain mungkin Saudara Lepi masih ada? Ada? Masih. Ya, silakan satu lagi.
Ya, cukup. Demikian tadi gambaran bagaimana pengembangan IPAL ya dengan berbagai model. Kemudian ini kaitannya dengan Citarumpedia ya. Jadi ini kita mengembangkan portal blog ini, weblog Citarumpedia, dan dirintis bersamaan dengan munculnya gerakan Citarum Harum. Kalau penyajian secara webinar mungkin terbatas ya, kontennya terbatas. Nah, di sini disajikan beragam informasi mengenai Citarum dan sangat aplikatif untuk masyarakat, tokoh masyarakat maupun pengelola daerah tersebut. Nanti konten-konten yang ada di webinar ada juga di sini ya. Ini rubriknya terdiri dari ada bagian pengantar di sini ya. Kemudian regulasi. Ini regulasi mengenai berbagai aturan tentang sungai ya. Misalnya Kepres nomor 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai. Ada yang lintas negara, lintas provinsi. Nah, Citarum ini lintas kabupaten kota ya, meliputi berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Ada tentang peraturan pemerintah tentang pengusahaan sumber daya air ya. Ini juga harus dipahami oleh perangkat desa dan masyarakat supaya tidak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya air oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian ada juga tentang pengelolaan daerah aliran ya. Ada juga tentang sumber daya air Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Ada juga khusus tentang sungai ya, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011. Kemudian juga ada tentang percepatan pengendalian pencemaran kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Ini Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018. Di sini muncul konsep Citarum Harum. Kemudian konten web ini juga ada tentang berita ya. Nah, berita apa saja yang ada tentang Sungai Citarum. Misalnya perlunya sinergi untuk pemulihan Citarum. Jadi ini perjuangan bersama dari masyarakat dan pemerintah juga swasta untuk bagaimana memulihkan kondisi Citarum ya. Termasuk bagaimana mengelola limbah yang nanti dialirkan ke anak-anak Sungai Citarum. Ada 12 kabupaten termasuk Karawang dan kota ya yang wilayahnya dialiri Sungai Citarum. Juga ada 133 kecamatan ya yang wilayahnya dialiri Sungai Citarum termasuk Kecamatan Kelari. Kemudian ada juga 420.000 hektar lahan pertanian terutama pesawahan yang dialiri Sungai Citarum. Nah, ini apa jadinya kalau limbah ini sampai masuk ke wilayah sungai, apalagi wilayah pesawahan, sehingga menimbulkan kontaminasi atau keracunan pada tanaman. Dulu penelitian di Bandung itu pernah ada bulir-bulir padi di sekitar Kecamatan Ranca Ekek itu mengandung logam berat ya yang bersumber dari limbah industri. Ini udah sampai ke bulir-bulir padi ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ada juga tentang upaya LIPI mewujudkan pemulihan Citarum ya. Citarum Harum. Nah, apa kabar sekarang Citarum Harum? Apa masih berjalan dengan baik atau bagaimana ya? Kemudian ini ada air Sungai Citarum bisa diminum setelah ditaburkan bakteri MR8. Nah, ini juga ada
temuan baru mengenai bakteri MR8 ya. Juga ada kabar dosen Unpad meneliti Sungai Citarum menggunakan drone ya. Kemudian ada 8 daerah atasi sampah Citarum, harus kolaborasi ini antar kabupaten. Kemudian industri kecil juga sangat dipengaruhi oleh Citarum dan sebagainya ya. Ini beritanya. Kemudian juga ada publikasi ini mengenai riset perguruan tinggi mengenai Citarum ya. Nah ini bagaimana studi kasus desa Citerep, Kecamatan Dayakolot ya, yang ada di Kabupaten Bandung ya. Kemudian perencanaan kolam retensi untuk mereduksi banjir, kaitan dengan banjir. Kemudian lain-lain ini penelitian ya, bisa dijadikan acuan bagi mereka yang sedang meneliti Sungai Citarum. Itu tentang publikasi, videonya juga lengkap di sini ya, mengacu kepada konten-konten di YouTube ya. Bagaimana mengelola limbah misalnya, kemudian kualitas sungai seperti apa, kemudian bagaimana menjernihkan sungai dengan bakteri ya, kemudian dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan yang mencemari Sungai Citarum layak diseret secara hukum, bagaimana sekarang penanganannya ya. Kemudian sampah di Sungai Citarum sudah sangat mengkhawatirkan. Ini limbah dan sampah ini memang sangat mengganggu ya. Ini juga terjadi di sekitar Sungai Citarum yang mengalir di kawasan Kelari ya. Kemudian berikutnya dokumen juga ada di sini cukup lengkap. Ini bisa dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Kelari ya. Ya, ini misalnya dokumen mengenai saguling yang juga dialiri oleh Sungai Citarum, kemudian sumber daya air wilayah Sungai Citarum, bagaimana rencananya, rencana aksi pengendalian pencemaran ya sampai 2025 seperti apa, anak Sungai Citarum. Nah ini sebagai pengetahuan ya, ada daftarnya, ada Cibeet, Cikau, Cisomang, Cikundul dan sebagainya ya. Kemudian berita-berita luar negeri juga ada di sini mengenai Sungai Citarum ya. Kemudian, nah ini Citarum Harum Kabupaten Karawang seperti apa ya. Ada juga kemudian KKN tematik Citarum Harum yang tahun lalu gencar ya. Kemudian perubahan iklim dan kaitannya dengan kawasan Citarum. Itu mengenai dokumen, kemudian pengelolaan. Pengelolaan juga kaitannya dengan bagaimana, nah ini yang dilakukan di Mercu Buana ya, jadi dikembangkan yang namanya portal Citarumpedia untuk masyarakat sekitar Citarum termasuk masyarakat Kelari ya. Ada pelatihannya di sini bagaimana mengelola web ini ya, dengan pengelola-pengelola yang diseleksi ya. Kemudian sosialisasi yang sudah kita lakukan termasuk hari ini ya. Ini bagaimana melestarikan Sungai Citarum, ini sudah diselenggarakan juga secara luring ya. Bu Endah ya, ini karena Bu Endah selalu aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan ini dengan Bu Endah juga di kecamatan ya. Mungkin bapak-bapak yang ada hadir juga waktu itu ya. Ini pelatihan portal Citarum. Kemudian ini sudah diselenggarakan bulan Maret tahun 2019 ya. Jadi bagaimana portal Citarumpedia ini supaya lebih bermanfaat ya bagi masyarakat Citarum ya. Jadi ini ada linknya juga dengan media lain seperti detik.com, Kompas ya, Kumparan ya. Ada juga link instansi dengan Balai Besar Wilayah Sungai ya, Balai Pengolahan Das ya. Kemudian dengan Cita Citarum, Dinas Lingkungan Jawa Barat, Pemkab ya. Ini Pemkab yang wilayahnya dialiri Sungai Citarum mulai dari Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cianjur ya, Karawang dan sebagainya, Cimahi. Kemudian dengan Kodam Siliwangi, Kemenristek Dikti yang sekarang jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jurnalnya juga lengkap bagi Anda yang
menempuh S1 atau S2, S3 ya bisa juga dimanfaatkan jurnal ada kaitannya dengan Citarum. Ini informasi lengkap luar biasa ya. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sumber daya air ya, kemudian rekayasa sipil ya, kimia lingkungan, sumber daya air ya, kemudian pengolahan sumber daya sungai, kemudian kaitannya dengan lingkungan tropis, manusia dan lingkungan dan sebagainya. Nah ini portal ini sudah dilihat 7.633 ya kali atau orang ya, dan beritanya terus di update sampai sekarang. Ini dikelola oleh Universitas Mercu Buana ya, termasuk kegiatan hari ini dipublikasikan juga melalui Citarumpedia. Kemudian satu lagi, nah ini Infoklari ya. Jadi Infoklari ini dulu merupakan gagasan supaya nama Klari itu muncul di pentas dunia maya nasional ya. Jadi bukan hanya kota Bandung, Jakarta ya. Ini bagaimana Klari ini supaya muncul juga dan dikenal ya. Makanya muncullah ide mengembangkan Infoklari. Dan Infoklari ini juga sudah dilaporkan secara resmi ke Pak Camat ya, Pak Rahmat ya. Bahkan ada semacam di ruangan Pak Camat itu ya, plakat atau yang gambarnya seperti ini. Kemudian ini ya artinya menyampaikan informasi yang positif mengenai Kecamatan Klari kepada masyarakat Indonesia maupun internasional. Dulu ini ada dari Cirebon, ternyata juga ada Kecamatan Klari ya, jadi dibedakan. Ini kita pakai gambar Bendungan Walahar supaya beda dengan yang ada di Cirebon. Kalau ini kan sudah jadi landmark dari kota Klari ya, sudah jadi ciri khas bahwa Walahar adalah Klari begitu ya. Ini isinya ada beranda ya, ada wilayah ya. Wilayah ini memperhatikan bagaimana kondisi Kecamatan Klari ya. Ini dibanding 29 kecamatan di Kabupaten Karawang seperti apa misalnya. Kemudian ternyata Klari merupakan kota terbesar kedua di Karawang. Setelah Karawang adalah Klari ya. Tapi kalau Karawangnya dipisah, Karawang Barat dan Timur, ternyata Klari lebih banyak penduduknya ya. Ada berapa tadi, 180.000 jiwa di atas jumlah penduduk Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Karawang Timur. Nah, ini juga Camat Klari dukung program Citarum Harum ya dan sebagainya. Kemudian ada sospolnya, bagaimana sosial politiknya ya. Jadi tidak bisa lepas kita mengembangkan satu wilayah dengan kondisi sosial kecamatan politiknya ya. Nah, ini misalnya desa-desanya seperti apa ya yang ada di Klari. Nah, ada Desa Duren yang paling besar, saya kira 29.000 penduduk ya. Sekarang mungkin sudah 30.000 ya. Berbatasan dengan Cibalong Sari, Pancawati ya. Jadi Bu Endah, peta ini bersumber dari Google Map ya, kita kelola lagi, ditambah ini luas wilayah, kemudian jumlah penduduk. Ini bisa dibuat per desa ya. Per desa ternyata bisa dibuat seperti ini ya. Kita hanya memanfaatkan sarana dari Google. Kemudian Desa Curug ya. Kemudian ini Curug ini penting, kenapa? Jadi daerah yang memiliki kawasan bendung Curug, di mana ada 1,3 juta pelanggan air bersih di Jakarta bergantung kepada sumber daya air yang berada di Desa Curug, khususnya di bendung Curug ya. Desa-desa di Kecamatan Klari ya. Kemudian yang unik ada jembatan Perahu Anggadita ya. Ini sudah ada videonya ya. Ada jembatan perahu di Anggadita. Nah, sekarang seperti apa kondisinya? Nah, nanti ini akan dikelola melalui bincang ringan dari desa ke desa ya, sama Bu Endah nanti mengungkap hal-hal apa yang ada di desa-desa di Kecamatan Klari ya, termasuk misalnya bendungan yang ada di Klari. Ada wisata bendungan ya, kemudian dan lain-lain. Termasuk di sini ada aspek edukasi ya, sekolah apa aja yang ada di Klari,
Di sini cukup lengkap ya, daftar SMK yang ada di Kelari. Ini kemudian ada webnya juga semua ya. Udah ada linknya, kemudian daftar SD, bahkan daftar SD di Kecamatan Kelari sudah ada ya, dan Madrasah Ibtidaiyah sudah ada ya. SLTP di Kelari, kemudian SMA di Kelari. Nah, ini penting juga untuk pengembangan wilayah, bagaimana potensi sumber daya manusianya, agama ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini pondok pesantren yang ada di Kelari, ternyata jumlahnya di Karawang ada 377, ya di Kelari ada 14 ya. Kemudian agama yang dianut warga Kelari, agama apa saja ya, masih di sini. Jelas variasinya tiap desa kelihatan. Cibalong Sari dan Duren beda, dua desa itu ya ada perbedaan ya. Kemudian daftar masjid yang ada di Kecamatan Kelari ada 155 masjid. Nah, ini data tahun 2017 ya. Dan ini sangat bervariasi ya. Kemudian ada juga data-data mengenai wisata. Data wisata ya. Nah, jembatan Perahu Anggadita, ada bendungan ya. Ada lain-lain, nanti dilengkapi mungkin dengan bincang ringan dari desa ke desa tersebut. Kemudian ada juga kaitan tadi dengan Citarum ya, dan sebagainya. Ini link-link lengkapnya. Ada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang. Ada Bapeda Karawang, ya Bapeda. Berita Karawang. Nah, Berita Karawang ada linknya juga di sini. Daftar perusahaan di Kecamatan Kelari ya. Ada termasuk 12 tembang wisata Karawang. Nah, lagu-lagu dari Karawang itu apa aja ada juga di sini. Kemudian Indonesia Bagus Karawang tentang potensi alam dan wisata. KPU Karawang, nah, kemarin pemilihan kepala desa baru selesai ya. Majalah Pemkab Karawang, Universitas Singapura Bangsa yang baru dinegerikan ya. Dan 10 tempat wisata terbaik di Karawang. Nah, ini yang sudah banyak diberitakan desa-desa ya, ada Desa Anggadita, Belendung, Cibalong Sari, Cimahi, Curug, Duren, Bintung Kerta, Karanganyar ya. Ada berita-berita khususnya, nanti diperbanyak lagi. Nah, ini yang melihat portal ini sudah 7.911 orang ya. Mudah-mudahan ini menjadi upaya untuk mengenalkan, membuat Kelari lebih terkenal ya. Jadi saya kira itu saja mungkin konten materi hari ini ya. Jadi ada pertanyaan silakan disampaikan ya, nanti kalau tidak bisa dijawab sekarang mungkin nanti lewat WA group ya. Nanti WA grupnya mohon diperluas, ada perwakilan setiap desa begitu Bu Endah, supaya kita lebih efektif lagi di dalam mengangkat nanti potensi dari desa ke desa itu. Terima kasih Bu Endah. Saya kembalikan ke Bu Endah. Ya, terima kasih kepada Bapak Atep Afia Hidayat atas pemaparan materinya. Tentunya ini sangat berguna banget ya, menambah pengetahuan dan ilmu kita tentunya. Untuk sesi selanjutnya mungkin sesi pertanyaan bagi desa-desa yang ingin menanyakan mengenai pendalaman tentang IPAL itu sendiri ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak pemateri. Silakan. Mungkin bisa langsung saja untuk pertanyaan langsung diaktifkan audionya mungkin ya. Kalau melalui chat kita agak apa itu namanya kurang familiar, jadi bisa langsung melalui di audionya diaktifkan saja. Silakan untuk pertanyaan kita buka. Kebetulan yang hadir ini tadi Desa Anggadita undur diri karena sedang ini Pak mendampingin ada audit BPK, jadi tidak bisa stay di sini sampai selesai. Ini yang masih ada Desa Curug, Desa Gintung Kerta, yang Anton Kurniawan ini dari desa mana ya? Bapak Anton Kurniawan, perwakilan desa mana ya? Tes, masuk ya Bu?
Masuk, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami di sini dari pemerintahan Desa Curug. Pada kesempatan ini, khususnya kepada Atep ya, di sini kami dengan luas yang memang jauh dari pemukiman Das Kali Citarum, emang jauh ya pemukiman sama Das Citarum, tapi di sini kami kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo bahkan sampai 3 kilo dari Das Citarum. Nah, kemudian yang dekat dengan pemukiman masyarakat bahkan sering kena banjir juga di sini adalah Anak Citarum, Kali Anak Citarum di sini. Nah, yang saya tanyakan adalah di sini tentang IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah yang tadi dipaparkan, yaitu kebetulan kami juga baru bergabung kurang lebih 20 menit ke belakang. Dan di sini dulu juga pernah ada dari pemerintah provinsi kalau nggak salah, itu ada program untuk mengajukan IPAL. Nah, di sini kami dengan bangga bisa menerima, cuma kendalanya di pemerintahan Desa Curug itu setelah kami telusuri yang ada 8 dusun itu, setelah kami cek bersama kepala desa itu kita kesulitan masalah tempatnya, Pak. Tempat untuk yang dijadikan IPAL tersebut. Nah, itu yang ke-1. Nah, yang kedua, bisa nggak itu dari IPAL itu kalau untuk keluar jalurnya itu ke Das Citarum itu terlalu jauh, tapi kalau untuk masuk ke Kali Citarum itu dekat. Cuma Kali Citarum itu kadang airnya itu kering, Pak. Kering. Kalau musim kemarau kadang kering seperti itu. Kalau musim hujan mungkin ada, itu tergantung kita dari hulunya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bisa nggak yang kemarin kita cek untuk cari lahan itu kemungkinan masyarakat pengennya dibeli, Pak, dari lahan tersebut, tidak mau dihibahkan untuk menjadi proyek IPAL. Kadang masyarakat maunya dibeli, bukan bukan dihibah atau dianggarkan sebenarnya. Yang pasti pengen dibelilah seperti itu. Sedangkan kita harga tanah pengen sesuai dengan sekarang seperti itu. Nah, sedangkan dari program yang dari provinsi itu kebetulan tidak ada anggaran untuk membeli tanah. Nah, yang kami sayangkannya seperti itu. Nah, mungkin ke depannya mungkin ada solusi dengan cara seperti ini, bagaimana kira-kiranya supaya IPAL tersebut masuklah sampling dari satu dulu, supaya masyarakat yang lain tahu atau pemerintah kedusunan yang lain tahu bahwa kita itu sebenarnya sekarang lagi membutuhkan IPAL. Seperti itu, Pak, kira-kira pertanyaan yang kami uraikan. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sekdes Curug ya, Pak Wardono. Mungkin untuk pertanyaannya tadi yang pertama tentang mengenai lokasi IPAL, Pak. Kaitan dengan lokasi IPAL, apakah terbentur kepada lahan ya? Tadi tidak ketersediaannya lahan yang ada di desa untuk pembangunan lokasi IPAL. Karena kalau yang saya tahu memang Desa Curug itu kemarin itu tahun 2020 menjadi plot untuk program Sanimas ya, sanitasi berbasis masyarakat, itu dari Kementerian PU. Tetapi dengan tidak adanya lahan sehingga menjadikan program tersebut tidak
jadi apa itu namanya, dijalankan di Desa Curug. Nah, terus yang kedua kaitan dengan tadi ya, lokasi apa itu namanya, kondisi hulu dan hilir ya, kali Sungai Citarum itu sendiri ya. Apakah bisa di anak sungainya itu? Terus yang ketiga mengenai lokasi lahan, apakah bisa dibeli atau tidak? Atau dalam hal ini mungkin Desa Curug bisa, kalau pembelian lahan setahu saya memang tidak boleh ya kalau dari program, tapi bisa dilakukan dengan kita mencari dana dari pihak ketiga atau pihak swasta yang mau menghibahkan tanah tersebut untuk pembangunan IPAL. Mungkin itu untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Bapak Atep selaku pemateri. Silakan. Terima kasih. Jadi memang kondisi pedesaan di kita ya, terutama di Jawa Barat ya, Jawa Barat yang mengarah ke perkotaan ya, itu kondisi lahan memang sudah sangat menjadi kebutuhan yang penting ya. Bahkan untuk pekuburan aja sulit, apalagi buat IPAL ya. Untuk pekuburan aja sulit ya. Nah, jadi dengan demikian PR pertama itu ya itu tadi pembebasan lahan ya. Ini merupakan untuk komunal, artinya dilakukan bersama-sama, menuntut mungkin lebih dari kesadaran. Kalau hanya kesadaran ya masyarakat sudah sadar, tapi bagaimana aksinya ya. Ini mungkin perlu teknologi terbaru lagi ya. Bagaimana mengelola limbah komunal tapi dengan lahan yang sedikit mungkin. Nah, jadi mungkin lebih kepada bagaimana mengembangkan bioteknologi ya, supaya mungkin per RT begitu bisa dikelola ya. Jadi dengan instalasi yang lebih sederhana, tapi dengan dengan cara yang lebih efektif ya. Jadi jenis bakterinya ini yang lebih diperlukan. Jadi perlu ada penelitian lebih lanjut ya, efektif mikroorganisme apa yang lebih bisa diandalkan untuk mengurai bakteri bahkan di tingkat rumah sendiri misalnya ya. Jadi bagaimana nih supaya limbah rumah tangga sendiri bisa dikelola sendiri ya, bisa menghasilkan air bersih ya. Atau itu namanya bukan komunal, individual ya. Kenapa? Untuk menghadapi kendala lahan tersebut. Ya, ini memungkinkan ya. Ini masih memungkinkan. Kenapa? Karena penelitian sedang berlangsung bagaimana mengurai deterjen misalnya ya. Deterjen diurai menjadi bahan-bahan yang tidak berguna, bahkan bisa menjadi semacam pupuk ya. Jadi itu solusinya jauh ke depan. Mungkin perlu dukungan dari perguruan tinggi seperti Unsika atau Universitas Indonesia atau UMB misalnya Mercubuana untuk menghasilkan teknologi terbaru ya, di mana kebutuhan lahan seminimal mungkin ya. Mungkin instalasinya seperti apa yang tidak memakan lahan ya. Ini kan intinya bagaimana mengurai secara fisika, kimia dan biologi ya dari limbah itu menjadi air yang layak pakai ya. Jadi mungkin itu intinya, bukan kepada instalasinya ada tidak ya. Jadi ke depan seperti itu konsepnya, mikro ya. Kalau sekarang seolah makro ya, bagaimana mengelola limbah secara makro. Nah, ke depan mungkin bagaimana limbah dikelola oleh rumah tangga masing-masing atau satu RT lah ya, seperti apa. Jadi mikro komunal ya. Kemudian kondisi Kali Citarum, ada anak-anak Sungai Citarum, ada Sungai Citarum. Desa Curug jauh lokasinya dari Sungai Citarum, kemana membuang limbah itu. Nah itu tadi, jadi ini juga kembali ke kasus pertama, yaitu bagaimana dikembangkan mikro komunal. Jadi mengelola limbah secara mikro ya, yang tidak harus berujung ke sungai mungkin, bahkan jauh lebih baik karena tidak dibuang ke sungai ya. Apakah dibuat semacam bak penampungan ya, yang yang ukurannya tidak terlalu besar lah ya untuk mengelola limbah ya, atau seperti apa misalnya
urai lebih lanjut di tank-tank ya, di alat-alat khusus ya, yang tadi ada di video tadi ada salah satu contohnya. Kemudian lokasi lahan, jelas ini lahan menjadi barang ekonomi yang semakin mahal ya. Jadi lahan untuk IPAL ya mungkin masyarakat tidak bisa swadaya, kalaupun dijual dengan harga tinggi, kalaupun dijual itu pun tidak punya pilihan lagi ya. Kalau dijual lahannya, lahan mana lagi yang mereka miliki. Nah itu tadi, jadi mungkin ya konsep ekstrimnya ya harus ada semacam pengalihan penduduk, tapi juga tidak mungkin juga ya, karena mereka sudah bertahan di situ ya, digusur, itu seperti pembangunan jalan tol dan sebagainya ya. Mungkin untuk IPAL itu masih belum memungkinkan ya, pengosongan satu bidang lahan untuk membangun instalasi pengolahan air limbah, itu masih juga belum memungkinkan. Ini PR besar mungkin bagi kita. Saya kira itu. Di-mute, Bu. Oh iya, baik, terima kasih atas jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Atep Afia Hidayat. Gimana tanggapan dari Pak Sekdes Curug? Apakah sudah ini? Ya, mungkin kalau ada yang tadi disampaikan oleh Pak Atep, ada teknologi yang diharuskan tidak harus ke sungai. Mungkin kami dari sekarang akan mencari lahan untuk sampling. Mungkin ada di tengah-tengah pemukiman, itu jauh dari kali Citarum, apalagi ke air Citarumnya, seperti itu. Yang pasti kami juga setelah tahu setelah ini ada mengikuti webinar ini, mungkin ada solusi bila di tengah-tengah pemukiman pembuangannya itu tidak harus ke Citarum. Nah, kalau masyarakat kan kurang tahu ya, kurang ketidaktahuan masyarakat mungkin tentang IPAL ini. Nah, kemungkinan juga harus banyak sosialisasi tentang IPAL, apalagi tentang masyarakat di tengah-tengah yang akan dibangunkan tentang IPAL. Nah, ini kami kadang sangat kesulitan berhubungan dengan masyarakat yang kurang tahu atau tidak tahu, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin saya juga berbagi ini Pak, sedikit kaitan sama lahan ya. Dulu saya pernah studi banding ya ke daerah Surakarta, Solo. Kebetulan waktu itu ada pendampingan di program Sanimas. Saya memang dulu pernah mendampingin program IPAL, tapi tidak sampai selesai sih. Waktu itu di Solo itu menggunakan lahan, karena memang lokasinya tidak ada, jadi menggunakan lahan ini Pak, jalan. Jadi jalan itu nantinya dipakai lokasi IPAL-nya, dan nanti setelah selesainya bisa dicor kembali seperti itu. Itu mungkin solusi juga ya, karena memang di daerah wilayah perkotaan itu seringkali terjadi permasalahan di lahannya. Terus kaitan dengan program-program Citarum Harum mungkin ya, di sini mungkin sudah banyak sekali ya, khususnya di Kecamatan Klari yang sudah mendapatkan bantuan program kaitan dengan program Das Citarum. Itu diantaranya ada program Sanimas, TPS 3R, dan IPAL komunal ya. Kebetulan tahun ini ada 2 desa yang mendapatkan bantuan IPAL komunal yang sudah mau running Pak, yaitu Desa Anggadita dan Desa Pancawati. Nah, tahun 2020 kemarin juga dari Kementerian PU juga sudah Desa Cimahi ya, yang sudah mendapatkan bantuan program dari Sanimas berupa IPAL komunal. Nah, untuk tahun 2021 sekarang juga Desa Gintung Kertas telah mendapatkan program TPS 3R.
itu dari Kemenpu juga, Pak. Jadi alhamdulillah memang dengan adanya Citarum Bersih ini, desa-desa yang ada di Kecamatan Kelari itu sudah diakomodir untuk permasalahan-permasalahan yang ada itu mendapatkan bantuan program, supaya dari program-program yang ada ini bisa menyelesaikan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Das Citarum Harum gitu. Mungkin itu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi dari Desa Gintung-Kerta ya? Pesertanya sedikit ini, Pak. Kebetulan banyak ini yang izin, banyak agenda, Pak, di ini. Tapi alangkah lebih baiknya itu Bapak Atep ke mute, Pak, audionya. Ya mungkin diulang aja nanti, Bu. Ya, jadi mungkin lebih kumpul. baiknya gini sih, Pak. Kalau saran saya, bisa tidak, maksudnya melalui offline aja. Jadi datang ke ini Pak di kecamatan saja, mungkin itu lebih efektif. Karena kita biasa juga sih untuk melaksanakan mingguan desa. Ya. Tapi yang penting dari narasumber sudah apa itu membawa surat sehat ya Pak, itu saja. Ya. Mungkin Surat sehat, ya, bebas Bu ya. Itu saja boleh mungkin Pak. Jadi kalau melalui virtual seperti ini memang ya banyak terabaikan karena tugas-tugas desa itu banyak sekali Pak. Oh iya. Sudah asar saya kira Bu, ditutup aja Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak atas materinya yang sudah disampaikan. Ini sangat membawa kebaikan yang sangat luar biasa buat desa-desa yang ada di Kecamatan Kelari. Saya berharap desa-desa di Kecamatan Kelari ini bisa lebih baik lagi, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kaitan dengan sanitasi ini. Dengan adanya sosialisasi IPAL komunal ini, bisa menjadikan program yang ada di desa itu menjadi prioritas untuk kegiatan program IPAL komunal, karena saya rasa kegiatan IPAL komunal ini, program IPAL komunal ini sangat penting ya, apalagi di daerah-daerah yang permukimannya itu sangat padat. Kita lihat kayak tadi yang Bapak utarakan, Desa Duren, Desa Cibalongsari, itu dulu pernah ada bendahara namanya Pak Papa tuh. Beliau pernah men-share bahwasanya pernah ngebor lagi Pak, ngebor air sumur kembali gitu. Karena air sumurnya itu bau. Makanya saya sarankan juga kenapa desanya tidak membuat IPAL komunal. Di sini kan kita bisa menjadikan sanitasi kita bisa lebih layak dan air yang kita konsumsi itu lebih aman, lebih higienis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini. Ya, sama-sama. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Enda dan narasumber kami yaitu Pak Atep Afia Hidayat. Untuk di akhir acara ini jangan lupa untuk mengisi link absensi dan nanti ada kuesioner yang harus diisi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enda, Pak Wardono, Sama-sama Bapak. Pak Anton.